Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ian Sopian dari SMP 1 Lumbung. Pada kesempatan ini akan menyajikan aksi nyata dari pelatihan mandiri PMM dengan topik Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu merupakan persemaian dari benih kebudayaan. Dalam artian bahwa pendidikan itu merupakan fondasi, dasar, dan pembentuk dari suatu kebudayaan. Ki Hajar Dewantara memandang pentingnya pendidikan bagi terciptanya kebudayaan sebagai suatu koneksi yang mempengaruhi satu sama lain. Perubahan budaya harus selalu beriringan dengan perubahan dalam pendidikan. Hal ini agar selalu selaras dengan kemajuan zaman. Untuk itu, baik itu pendidikan maupun kebudayaan harus bersifat dinamis, terus berubah sesuai kemajuan peradaban zaman. Namun demikian, perubahan yang terjadi harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, karena nilai-nilai kemanusiaan merupakan esensi dari pendidikan dan kebudayaan itu sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kemudian memiliki relevansi terhadap transformasi atau perubahan pada pendidikan sekarang. Relevansi yang pertama yaitu bahwa perubahan pendidikan harus berdasarkan pada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, yaitu keadaan kodrat, prinsip perubahan, dan apa yang berubah. Untuk melakukan perubahan, kita harus memperhatikan kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2 jenis kodrat. Yang pertama yaitu kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam di mana masyarakat itu berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan dalam pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan atau alam pelajar, sehingga apa yang diperoleh dari pendidikan akan sesuai dengan tuntutan alam di mana dia berada. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan zaman di mana masyarakat itu berkembang. Perubahan pendidikan juga harus disesuaikan dengan kemajuan atau perkembangan zaman. Dengan demikian, hasil dari pendidikan itu akan mampu menyeimbangi dari perkembangan setiap zaman. Kerangka perubahan yang kedua yaitu bahwa perubahan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip perubahan yang Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yaitu kesinambungan perubahan pendidikan dengan sejarah kebudayaan bangsa. Kita harus kritis terhadap sejarah bangsa kita sendiri. Jangan sampai perubahan yang terjadi mengubah akar dan identitas bangsa kita. Perubahan itu harus tetap mempertahankan nilai-nilai identitas dari jati diri bangsa. Selanjutnya, konvergensi, yaitu perubahan itu harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Karena tujuan pendidikan dan kebudayaan itu sendiri adalah untuk memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. Kemudian konsentris, yaitu perubahan yang terjadi harus tetap menghargai perbedaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelajar memiliki keberagamannya masing-masing. Untuk pendidik harus tetap menghargai keunikan pelajar dan memerdekakan pelajar, yakni mendidik sesuai dengan kodrat dari masing-masing pelajar. Kerangka perubahan yang ketiga yaitu apa yang berubah. Pendidikan itu harus berusaha mengubah para pelajar. Dalam hal ini yaitu budi pekertinya. Pendidikan harus mampu mengubah dan memperbaiki budi pekerti seseorang, mampu menajamkan pemikiran, cipta, menghaluskan perasaan, rasa, memperkuat kemauan, karsa, dan menyehatkan jasmani, tenaga. Pendidikan harus mampu menuntun pelajar agar memperoleh keseimbangan budi pekerti. Karena dengan memiliki keseimbangan hal tersebut akan membentuk kesempurnaan budi pekerti yang akan menumbuhkan kebijaksanaan pada diri pelajar. Relevansi yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu keharusan pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus berorientasi pada anak, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anak dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus mampu memfasilitasi segala hal yang diperlukan anak dalam memperoleh pendidikan. Dalam kedudukannya, Ki Hajar Dewantara memandang siswa berdasarkan 4 asas. 1. Bebas dari segala ikatan. Itu, saat mendidik, guru harus melepaskan keterikatan dengan hal lain selain tugasnya untuk mendidik sang anak. Yang kedua, suci mendekati sang anak. Guru harus memiliki hati yang bersih dalam berinteraksi dengan para siswanya. Yang ketiga, tidak meminta hak.
Guru harus ikhlas menjalankan tugasnya dalam memberikan pendidikan pada siswa. Dan terakhir, hanya untuk menghamba pada sang anak. Dalam artian, guru memberikan layanan dan dukungan untuk kepentingan serta keperluan anak saat belajar. Bapak dan Ibu, demikian paparan singkat dari saya sebagai refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.